Perkasa. Batara Perkasa niku pencak silat ya, bela diri ya, jitsu semuanya ada di Batara Perkasa. Istilahnya dek ini belajar di sini terus dikembangkan lagi sama pendiri Jombang sana. Terus jadilah PN itu. Jadi guru besar cikal bakalnya NH, PN itu dari semuanya dari Batara Perkasa, dari Pak Noras. Kalau pengembangan yang lain-lain kan dari segi teknik kan berbeda-beda. Tapi cikal bakalnya tetap dari Kertosari sih. Siswa baru tahun 2019. Lagunya itu acaranya sudah diagendakan tahunan bahwa Batara Perkasa itu tiap-tiap pengukuhan siswa-siswanya diajak ziarah ke makom Eyang Bathara Katon. Karena apa? Karena ada sangkut pautnya bahwa Batara Perkasa itu kepanjangan dari Batara itu mengibak nama Bathara Katon. Perkasa adalah pertahanan kalimat syahadat. Nah, maka dari itu sudah diagendakan sejak dulu tiap-tiap tahun atau tiap-tiap pengukuhan istilahnya ya wajib untuk diajak ziarah ke makom Bathara Katon. Awal berdiri ini Pak? Awal berdirinya itu sekarang tuh dalam sebenarnya itu tahun 1966. Namun sebelumnya itu tahun 64-65 itu juga sudah latihan sebetulnya. Nanti karena tujuannya yaitu untuk melindungi karena terusiknya para kiai dan ulama pada zamannya itu. Akhirnya diputuskan yaitu tahun tanggal 9 bulan 9 tahun 1966. Keberadaannya memang jatuh bangun memang karena sesuai dengan arahan guru besar di ranting-ranting di Kabupaten Ponorogo sudah ada, dan kita juga mendirikan di Jawa Tengah termasuk Klaten, Kudus, dan Semarang, dan yang terbesar di Pondok Sluruh. Dan di sana sudah IPSI di Jawa Tengah, Batara Perkasa. Ini tadi ya juga ada yang dari sana. Gitu, Mas. Saya untuk mengurusi Batara Perkasa ini sebetulnya sudah lama sekali lebih. Saya tahun 72, 73, dan 74 ini sebetulnya sudah jadi atlet di Kabupaten Ponorogo. Saya mengurusi lebih dari 30 tahun. Lebih 30 tahun. Nah, Batara Perkasa itu sekarang selalu komunikasi, membangun komunikasi yang baik dengan perguruan-perguruan lain, dengan dilatar belakangi ahli sunnah wal jamaah itu ya tetap apa itu karena naungnya dengan Nahdlatul Ulama ya, jangan sampai salah persepsi, karena di NU sendiri kan sudah ada banon yang namanya Pagar Musa, itu pun di Ponorogo.
yang mendirikan Pakar Nusa di Ponorogo tahun 1986 itu juga termasuk Bathara Perkasa. Ya. Jadi harus dibedakan. Pakar Nusa itu adalah suatu lembaga. Di dalamnya itu ada Bathara Perkasa, ada Cimandi, itu ada Gasmi. Akhirnya dari jadi Pakar Nusa itu. Dan inisiatornya pun Pakar Nusa itu beliaunya Kyai Haji Nur Ajis itu inisiator berdirinya Pakar Nusa. Sejarahnya ada. Karena apa? Setelah itu pada waktu itu terus terang aja mengapa sing sebelah istilah Muhammadiyah punya merah yang namanya Tapak Suci, NU kok tidak punya seperti Tapak Suci. Akhirnya misi ini dimandatkan pada Kyai Lamro Jambuon yang mendirikan di Buireng itu, terus disampaikan pada para kiai dan ulama di Pesuruan, di situ Bondo, di Kediri dan Lirboyo. Akhirnya dimusyawarahkan, ya berdirilah Pakar Nusa itu. Nah, salah satu inisiatornya Kyai Haji Nur Ajis. Beliaunya di sejarah Pakar Nusa tidak tercatat, tidak mau dicatat namanya, hanya salah satu pendekar dari Ponorogo. Karena apa? Karena sudah ada mewakili yang siswanya di RS Lamro, Kyai Haji Lamro itu yang pada waktu menjadi lurah pondok di Tebuireng. Itulah sekilas sejarah Bathara Perkasa dan sedikit juga masalah Pakar Nusa. Jadi jangan salah persepsi, Bathara Perkasa maupun Pakar Nusa itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Gasmi, Cimandi itu tidak bisa dipisahkan karena terus terang di background atau di latar belakangnya Ahlussunnah wal Jamaah. Terima kasih, Mas.